Sudah malam. Sebentar lagi, Pak. Ada sesuatu yang ingin saya katakan pada Bapak. Ada apa? Begini, Pak. Saya Kenapa begitu? Tenang saja, tenang. Toh, ayo katakan. saya punya rencana, Pak. Rencana? Rencana apa? Begini, Pak. Saya berniat pergi dari sini. Pergi dari sini? Iya, Memangnya mau kemana? saya mau pergi ke sebuah negeri yang jauh dari sini. Boleh kan, Pak? Mau apa kau di sana? Ya, cari pengalaman dan keberuntungan, Pak. Cari pengalaman dan keberuntungan. Iya. Kalau mau cari pengalaman dan keberuntungan, tidak perlu jauh-jauh. Di sini juga bisa. Bapak. Dengarlah, kita punya ladang yang luas sekali. Selama ini kau tidak pernah membantu kakakmu mengelola ladang itu kan? Nah, bantulah kakakmu mengelola ladang kita, maka kau akan mendapatkan pengalaman baru. Aduh, Bapak ini, saya tidak tertarik menjadi petani, Pak. Memang, tetapi ladang itu membutuhkan tenagamu. Kakakmu sering mengeluh padaku. Mengeluh kenapa dia? Ya, karena kau tidak mau membantunya. Kau sangat malas bekerja. Tiap hari bekerjamu cuma main, tidur, makan, dan menghamburkan uang saja. Iya, itu karena saya tidak betah tinggal di sini, Pak. Saya ingin mencari yang lain. Pokoknya saya ingin pergi dari sini. Lalu, Begini, Pak. Berikanlah kepada saya sebagian harta milik Bapak yang menjadi hak saya. tapi harta kekayaanku ini akan kubagikan bila aku sudah mati. Alah, Bapak. Sama saja kan, Pak? Bagaimana, Pak? Aku harus bicara dulu dengan kakakmu. Kenapa harus bicara dengan dia? Harta ini kan milik Bapak. Tapi kakakmu harus tahu semua itu. Baiklah, tapi biar bagaimanapun, saya akan pergi dari sini. Dan Bapak harus memberikan bagian dari harta Bapak yang menjadi hak saya. Besok pagi kita bicarakan dulu. Ada apa, Pak? Kok seperti mau rapat? Duduklah dulu. Ada yang perlu kita bicarakan. Tapi jangan lama-lama, Pak. Saya harus ke ladang. Ya, Kau sudah bangun. Nanti ikut aku ya. Kemana? Ya, ke ladang. Kau harus membantuku. Kau tidak boleh malas. Ladang itu kan kepunyaan kita bersama. Itu kan urusan kakak. Dari dulu saya tidak pernah bekerja di ladang. Maka dari itu, kau harus memulainya. Tidak mau. Saya tidak mau bekerja di ladang, Kak. Pemalas. Uangnya mau, kerjanya tidak mau. Mau jadi apa? sudah, jangan ribut. Kita berkumpul bukan untuk ribut. Apa yang akan kita bicarakan, Pak? Begini, adikmu ini berniat akan pergi dari sini. Mau kemana? Mau ke negeri yang jauh untuk mencari pengalaman dan keberuntungan. Betul begitu? Iya. Bisa apa kau di negeri orang? Kau tidak punya keahlian apa-apa. Ingat, kau orang malas. Kau jangan meremehkan saya, Kak. Bukan meremehkan, tapi ini kenyataan. Kau tidak pernah bekerja di ladang. Saya tidak pernah bekerja di ladang karena saya tidak ingin jadi petani. Alasan saja. Sudah. Kalian selalu ribut saja. Apa tidak bisa akur? Anakku hanya dua. Kau dan kau. Cobalah
Apa? Kau bukan keluargaku lagi. Pergilah dan tidak perlu kembali. Karena sudah tidak ada apa-apa lagi untukmu di sini. Gila, apa-apa? Sudah. Aku tidak mau kalian ribut lagi. Baik, saya tidak akan ribut lagi. Tapi ingat, sekarang saya tidak punya adik lagi. Dia sudah hilang. Saya pergi ke ladang dulu, Pak. Berikanlah hartanya sekarang juga dan suruhlah dia pergi. Tidak perlu menunggu sampai besok. Kakak bisa marah. Biar saja, Pak. Kalau saya harus putus dengan keluarga, baiklah. Tidak lagi. Kau tetap menjadi anggota keluargaku. Pak, berikan harta itu sekarang juga. Saya akan pergi hari ini. Oh, secepat itu? Ya, sesuai dengan keinginan kakakku. Nah adik-adik, si bapak itu pun membagikan harta kekayaannya untuk si bungsu. Tapi si bungsu tidak bisa pergi hari itu juga. Soalnya sebagian besar hartanya itu berupa sebidang tanah yang cukup luas. Beberapa hari kemudian, barulah si bungsu berhasil menjual tanahnya. Setelah semuanya beres, dia berpamitan pada bapaknya. Pak, Bapak, Iya, anakku. tanah itu sudah berhasil saya jual. Sekarang sudah tiba saatnya saya pergi dari sini, Pak. Kau sudah betul-betul memikirkan hal ini semua. Wah, tekad saya sudah bulat, Pak. Sudah kau pikirkan masa-masa. Sudah. Bapak tidak perlu khawatir. Sebetulnya, Bapak lebih senang kau berada di sini. Nak. Tidak, Pak. Saya tidak akan berkembang kalau di sini terus. Baiklah, Bapak bersedia. Wah, terima kasih, Pak. Tapi ingat, pergunakan uang yang banyak itu untuk hal-hal yang baik. Ya. Dan berhematlah di negeri orang. Bekerjalah yang rajin agar kau tidak menderita. Iya, Pak. Saya tahu Bapak tidak perlu memberi nasihat lagi. Kau sudah pamit sama kakakmu? Dia ada di ladang dan saya tidak ingin menemuinya. Katakan saja oleh Bapak bahwa saya sudah pergi. Sebaiknya kau temui dulu kakakmu. Hormatilah dia. Buat apa, Pak? Tuh sudah beberapa hari ini dia tidak pernah ngomong dengan saya. Saya pergi, Pak. Selamat tinggal. Ya, hati-hatilah di negeri orang. Beres. Maka pergilah si bungsu menuju negeri yang jauh. Di sana, dia segera mendapat teman yang banyak sekali karena dia sangat kaya. Tapi adik-adik, si bungsu tidak pernah mencari kerja. Dia hanya menghambur-hamburkan uangnya. Suatu hari, dia kedatangan teman-temannya. Oh, kalian. Ayo masuk. Baru bangun tidur ya? Iya. Panasnya. Kalian kan tahu, tadi malam kita berpesta sampai pagi. Iya, tapi sekarang udah jam berapa tuh? Baru jam 12 siang. Ya udah cukup dong tidurnya. Ada apa sih? Gini, nanti malam kita nih mau ngadain pesta lagi. Wah, yang bener. Iya benar. Siapa nih yang ngadain pesta? Nah, itulah soalnya. Soal
Aduh, uangmu kan berlipat ganda. Betul, uang yang sudah kau keluarkan selama ini pasti kembali, bahkan lebih banyak dari yang kau punya sebelumnya. Begitu ya. Udahlah, jangan banyak ngomong. Ngeluarin uangnya sekarang, biar kita bisa belanja. Iya deh, tunggu bentar ya. Masih, kita berhasil. Banyak benar ya uangnya. Maka dari itu, ini kesempatan buat kita. Gara-gara berteman dengan dia, kita bisa bersenang-senang terus tiap hari. Akan kukuras uangnya nanti malam di meja judi. Oh yakin pasti menang? Iya dong, tentu saja. Pertama, aku tukang judi. Kedua, dia belum pernah main judi. Dia pasti kalah. Kalau berhasil mengendus semua uangnya, jangan lupa loh denganku. Beres. Aku dengan ketiga temanku yang juga tukang judi akan mengeduk uangnya. Heh, jadi kok akan bermain curang? Ya, begitulah. Yang penting uangnya bisa kita ambil. Tiganian kau ini orang sepedia kok mau dicurangin? Dia bukan orang baik, tapi orang tolong. Dia datang tuh. Ini uangnya cukup nggak? Cukup deh. Nah, kami pergi dulu ya. Soalnya kan harus siap-siap. Aku tidak perlu bantu-bantu kan? Nggak usah. Pokoknya tahu beres. Malam tinggal datang. Langsung pesta. Sip. Tapi tempatnya di mana loh? Tempatnya biasa. Oh iya deh. Nah, kalian pergi dulu ya. Siapkan pesta semeriah mungkin. Ajak juga teman-teman kita yang lain ya. Baik, bos. Adik-adik, itulah kerjaan si bungsu setiap hari. Kerjanya cuma berpesta dengan teman-temannya. Malah kali ini dia berpesta sambil berjudi. Adik-adik tahu kan? Berjudi itu perbuatan yang jelek sekali. Nah, bagaimana dengan si bungsu sekarang? Dia kalah terus adik-adik. Kita lihat saja nanti. Sialan, masa sih aku kalah terus? Ayolah, jangan putus asa. Uangmu kan masih banyak. Betul. Ayo main deh. Kau bisanya cuma komentar dan nonton saja. Ayo ikut main dong. Males kan? Aku lebih senang nonton. Kau juga nonton saja lagi. Ikut main, biar rame. Kamu nggak bisa. Lagi pula nggak punya duit. Sudahlah. Mereka kan perempuan. Masa ikut judi? Ayo kita teruskan. Baik, kali ini aku harus menang. Tapi adik-adik, si bungsu tidak pernah menang. Dia kalah terus dan habislah hartanya. Uangnya tinggal sedikit. Beberapa hari kemudian terjadilah bencana kelaparan di negeri itu. Si bungsu semakin melarat. Teman-temannya menjauh karena dia sudah miskin. Akhirnya dia mencari kerja. Permisi. Apa ya? Saya mau cari kerjanya. Cari kerja? Iya. Apa kau tidak tahu? Negeri ini sedang dilanda bencana kelaparan. Jangankan membayar bulu, untuk makan saja susah. Tolonglah sayanya. Saya mau disuruh apa saja, asal saya boleh makannya. Kau betul-betul mau kerja apa saja? Iya, apa saja. Dengan upah yang kecil? Iya, tidak apa-apa. Baiklah, ikutan. Jadi saya dapat kerjaannya.
Jangan sampai ada babu-babu yang bilang, Baiknya. sekarang ini banyak pencuri. Maka dari itu kau tidak boleh lengah sedikit pun. Baiklah, saya akan menjaganya dengan hati-hati. Si bungsu pun menjagai babi-babi itu. Ketika sudah siang, perutnya sangat lapar. Dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tapi tidak ada seorang pun yang memberinya. Akhirnya dia sadar dan berkata pada dirinya sendiri, Betapa banyaknya orang bahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang. Aku akan berkata pada bapakku, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku salah seorang bahan Bapak. setelah berkata begitu, pergilah dia. Rupanya si bungsu akan kembali ke rumahnya untuk menjumpai bapaknya. Ketika si bungsu masih jauh, bapaknya telah melihat dia dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapaknya berlari menemui dia, merangkulnya dan menciuminya. Bapak, Oh, anakku, kenapa keadaanmu begini menyedihkan? Bapak, saya telah berdosa Pak terhadap surga dan terhadap Bapak. Anakku, sudahlah. Ayo, bangunlah. Tidak perlu kau berlutut seperti ini. Tapi Pak, saya tidak layak lagi disebut anak Bapak. Kau tetap anakku. Bapak gembira kau sudah kembali. Sebentar. Sebentar. Lain, kemarilah. Ya Tuhan. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Baik Tuhan. Bagus. Dan lalu suruh pelayan yang lain untuk menyembelih anak lembu yang tambun. Ya, ya. Kita akan berpesta dengan bersuka cita. Ya baik Tuhan. Akan segera saya laksanakan. Nah, bagus. Maka mulailah pesta. Sang bapak yang baik hati itu begitu gembira karena anaknya yang bungsu telah kembali. Semua makan enak, semua bersuka cita. Ketika anaknya yang sulung pulang dari ladang, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang pelayan. Hei pelayan, kemarin Ya Tuhan. Ya Tuhan. sepertinya ada pesta di dalam rumah. Iya betul Tuhan. Kita sedang berpesta besar. Pesta besar? Iya Tuhan. Wah pokoknya meriah sekali. Siapa yang mengadakan pesta ini? Ayah Tuhan tentunya. Ayahku. Kenapa ayahku mengadakan pesta? Adik Tuhan telah kembali. Adikku. Iya. Dan Tuhan telah menyembelih anak lembu yang tambun. Karena ia mendapatkan kembali anaknya dengan keadaan yang sehat. Wah,
dia telah hilang dan didapat kembali. Dengarlah aku, tidak ada orang tua yang tidak mau mengampuni kesalahan anaknya. Kalau anaknya itu mau mengaku